Jadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Beralih ke kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, saudara kepolisian hingga kini belum menahan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi telah memeriksa Putri sebanyak 3 kali dan memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Putri Chandrawati dijerat dengan pasal yang sama dengan suaminya, yaitu pasal 340, subsidiar pasal 338, Yungto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, tim khusus telah memeriksa 83 polisi terkait dugaan pelanggaran kode etik penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Dari jumlah itu, 15 orang sudah ditempatkan di tempat khusus. 6 diantaranya diduga melakukan tindak pidana merintangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai istri Verdi Sambo sejak awal hanya berpura-pura sebagai korban pelecehan seksual. Kalau kita buka undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di sana ada banyak ketentuan bahwa yang namanya korban kekerasan seksual harus atau wajib ditutup identitasnya. Jadi ketika beliau melapor sebagai katakanlah korban pelecehan seksual, tapi pada saat yang sama justru beliau dimunculkan di hadapan publik, tidak ditutup identitasnya, bahkan beliau memperkenalkan diri dengan menyebut namanya, maka pantas masyarakat bertanya-tanya, ini korban betulan atau korban main-main? Sekaligus bertanya pula, betul-betul ada atau tidak pelecehan seksualnya? Karena sekali lagi, kenapa korban malah muncul di depan publik dan tidak ditutup identitasnya? Polisi belum menahan Putri Chandrawati karena kondisi Putri masih sakit. Dalam pemeriksaan terakhir sebelum penetapan tersangka, Putri tidak hadir. Tim Liputan Kompas TV. Saudara pengacara Barada Richard Eliezer mendatangi Bareskrim Polri untuk pendampingan rohaniawan. Barada Eliezer disebut siap menjalani persidangan. Barada Richard Eliezer sebelumnya telah mengikuti konseling psikologis. Pendampingan rohani ini menjadi persiapan Richard sebelum mengikuti persidangan. Tim pengacara juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi meringankan bagi Richard. Barada Eliezer menjadi tersangka sekaligus penguak fakta yang diputuskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengacara berharap status penguak fakta bisa meringankan hukuman Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Pengacara Eliezer mengapresiasi perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Ya, betul. Jadi pengamanannya sangat bagus dari LPSK. 3 personil ya? Ya. Berarti standby selama 24 jam? 24 jam. Jadi menjaga keamanan dari Baradae. Minta dukungannya lah untuk menghadapi persidangan. Tapi so far kondisinya baik? Kondisinya baik. Stabil, baik. Itu aja? Oke. Saudara, dengan ditetapkannya istri Sambo sebagai